Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari Tamba dengan NIM 21011100093. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas D, Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sengketa atau permasalahan Rusia dan Ukraina, sebagaimana tugas individu dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Ida Wahyuliana, SHMH. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa disimak videonya. Latar belakang konflik Rusia-Ukraina. Yang pertama, konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun beberapa pihak menyatakan perang dingin ini sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Sebenarnya dulu Ukraina rapat atau dekat dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa di bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dan dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014, kala muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa atau UE dan NATO. Ini mengutip dari Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina.
serangan bergulir sejak November 2021, sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina. Karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan, sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun untuk menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO, Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun negeri Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saat konferensi pers bersama kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin, seperti dilansir AFP kala itu. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontak Ukraina Timur. Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk atau DPR dan Luhansk atau LRP, dua wilayah kontra pemerintah Ukraina sebagai negara merdeka. Dengan alasan menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, pernyataan Putin di depan Olaf tak terrealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev. Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera, kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi menurut transkrip RIA Novosti. Donbas atau wilayah domisili pro-Rusia di Ukraina Timur meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 51 bagian 7 Piagam PBB dengan saksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan gotong royong dengan Donetsk dan Luhansk, diputuskan untuk melakukan operasi militer khusus. Tambahnya, Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara pun bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang kita jalani, kata Presiden Ukraina atau Zelensky. Mengapa menyerang Ukraina? Para ahli percaya Putin melakukan ini bertujuan untuk memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kiev melalui cara militer, kata Direktur Penelitian Makro Global di Eurasia Group, Henry Rom, dikutip dari CNBC International. Meskipun begitu, Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup pendudukan beberapa wilayah oleh pasukan Rusia. Dikutip dari CNN International,
Dalam sebuah esai panjang yang dimuat Putin di Juli 2021, ia sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Tulis media itu menggambarkan tulisan Putin. Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia pekan lalu, seorang pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan, pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB, yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri, dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut Cina Selatan atau LCS. Katanya, merusak prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional, melemahkan fondasi kerjasama internasional, dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa. Penyelesaian sengketa yang diambil oleh Rusia dan Ukraina adalah penyelesaian sengketa yang digunakan adalah dengan cara perang atau agresi militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada Kamis 24 Februari 2022. Dikutip dari BBC, beberapa saat sebelum serangan, Putin dalam pidatonya menyebut alasan Rusia menyerang adalah karena Rusia tak merasa aman, berkembang, dan eksis karena menurutnya Ukraina modern adalah ancaman yang konstan. Adapun Rusia menolak untuk menyebut serangan tersebut sebagai perang atau invasi. Putin mengklaim bahwa tujuannya melakukan perang adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Selain itu, Putin menyebutkan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Meski demikian, alasan tersebut dibantah oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan tak ada genosida di Ukraina. Pendapat penyelesaian sengketa Rusia-Ukraina, menurut saya penyelesaian sengketa yang sesuai adalah dengan penyelesaian sengketa secara damai. Karena ketimbang menggunakan kekerasan yang akan mengakibatkan banyak korban jiwa dan merampas hak asasi manusia, jalur damai merupakan jalur penyelesaian yang tepat. Namun, dalam penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan menggunakan jalur hukum daripada mengambil jalur politik. Jalur politik atau juga sering disebut dengan jalur diplomatik cenderung lama atau bertele-tele. Jika menggunakan jalur politik juga tidak sesuai, karena jika melibatkan PBB, Rusia merupakan anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yang bisa menghambat langkah-langkah penyelesaian konflik. Jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sedangkan jika melalui jalur hukum, menurut pendapat saya, hal yang sesuai adalah dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum internasional. Namun, diperlukan adanya kesepakatan para pihak, yakni pihak Rusia dan Ukraina untuk membawa sengketanya ke arbitrase haruslah terpenuhi sebelum arbitrase melaksanakan yuridiksinya. Arbitrase dalam hukum internasional memiliki banyak arti khusus. Yang pertama, arbitrase fokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak bersengketa berdasarkan hukum internasional. Yang kedua, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase, maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan hasil putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga, dalam proses arbitrase, para pihak dapat memilih arbitratornya. Hal ini menjamin
bahwa panel memperoleh kepercayaan penuh dari para pihak dan untuk menambah kekuatan putusan final. Pada umumnya, panel terdiri dari jumlah yang seimbang dari kedua belah pihak, ditambah dengan hakim atau arbitrator yang netral, yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk sebagai pimpinannya. Di samping para pihak dapat memilih sendiri komposisi hakim, memasukkan ahli-ahli teknis manakala dibutuhkan, serta menentukan sendiri prosedur yang harus dilalui. Kelebihan lain dari arbitrase sendiri dibanding pengadilan adalah bahwa para pihak dapat meminta agar putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Kesemuanya ini menjadikan lembaga arbitrase dalam praktik lebih disukai dan dipilih para pihak dibandingkan pengadilan ICJ ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan masalah yang terkait. Jadi, kesimpulan penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina menurut saya, dibandingkan mengambil jalur penyelesaian sengketa melalui perang yang akan merampas atau melanggar hak asasi manusia, lebih baik dilakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur damai, jalur hukum, yakni arbitrase. Tetapi diperlukan kesepakatan antar pihak, yakni pihak Rusia dan pihak Ukraina. Menurut saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahkan kesalahan informasi. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dewi Ratnasari Tamba, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.